Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bab pertama dari buku Griffith, yang mana kita akan membahas konsep-konsep dasar mengenai fungsi gelombang. Nah, fungsi gelombang di sini yang akan kita bahas yaitu fungsi gelombang pada mekanika kuantum. Dan pembahasan pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai persamaan Schrödinger. Oke. Oke, sebagai ilustrasi untuk menjadi analogi, pada mekanika klasik, biasanya pada saat kita mengetahui bagaimana fungsi posisi dari suatu partikel, sebagai contoh katakanlah misalkan kita punya eh, katakanlah ada benda misalkan jatuh dari ketinggian tertentu dengan ada gravitasi ke bawah, dia jatuh misalkan dan kecepatan awalnya misalkan nol misalkan. Nah, kita bisa menuliskan, oke, katakanlah misalkan X positif itu ke bawah lah misalkan, X positif. Kita bisa tuliskan posisi dari benda ini dalam waktu T, yaitu sebagai setengah GT kuadrat. Artinya kita bisa tahu nih, di T sama dengan nol posisi dari benda itu di mana, dan kemudian di T sama dengan satu di T sama dengan 2 dan seterusnya. Kita juga bisa tahu di mana posisi dari benda. Dan biasanya kita mendapatkan persamaan gerak benda ini dengan menyelesaikan persamaan pada hukum Newton. Ya, misalkan kita punya gaya misalkan. Nah, kita bisa hubungkan gaya dengan percepatan dan dari percepatan ini kita bisa dapatkan kecepatan dan juga sekaligus eh, posisi dari benda tersebut. Nah, ini gambaran dari apa yang kita perlu lakukan di mekanik klasik pada saat kita ingin mengetahui apa-apa yang berkaitan dengan benda. Nah, bagaimana dengan benda-benda yang kecil yang mana kita tidak bisa analisis dengan mekanika klasik? Nah, di sini kita perlu beberapa tools yang hanya kita dapatkan di mekanika kuantum. Dan salah satu yang cukup krusial, kita tidak lagi mendefinisikan keadaan benda dari fungsi posisinya. Alih-alih kita gunakan fungsi gelombang kuantum dari suatu benda yang biasanya kita simbolkan sebagai psi. Di sini psi besar menandakan dia fungsi gelombang yang bergantung pada posisi dan waktu. Oke, jadi bagaimana kita menganalisis benda secara keseluruhan? Kita pertama-tama perlu mengetahui bagaimana fungsi gelombang dari suatu benda. Ya, ini kita dalam bahasa Inggris ya kita sebutnya wave function ya. Nah, dan dalam rangka mengetahui ini, umumnya kita akan menyelesaikan persamaan yang disebut dengan persamaan Schrödinger, yang kita bisa tuliskan dalam bentuk I bar dot psi per dot t sama dengan min h bar kuadrat per 2m do kuadrat psi per do x kuadrat plus v psi. Oke, jadi sebagai analogi, pada mekanika klasik umumnya kita cari dulu bagaimana persamaan hukum 2 Newton ya, F sama dengan M kali X misalkan. Dan dari sini kita akan mendapatkan X, eh, X fungsi T misalkan. Ini untuk di kasus klasik ya. Sedangkan untuk di kasus kuantum, analogi yang sama, kita bisa analogikan F sama dengan mx double dot ini pada mekanika klasik, kita analogikan dalam kuantum, kita menggunakan persamaan Schrödinger. Dan dari sini persamaan ini kita nantinya akan gunakan untuk mencari
wave function dari suatu benda. Nah, di sini kita lanjut. Nah, sebenarnya pada saat kita berbicara tentang wave function, sebenarnya di sini apakah ini adalah fungsi gelombang sebagaimana pada kasus klasik? Pada kasus mekanika klasik kita mungkin familiar dengan beberapa bentuk fungsi gelombang, misalkan fungsi gelombang pada tali atau fungsi gelombang misalkan fungsi gelombang suara atau fungsi gelombang gelombang pada air misalkan. Nah, di sini kita tidak bisa analogikan fungsi gelombang sebagaimana hal tersebut. Tapi ya secara sederhana kita bisa katakan, oke, fungsi gelombang ini sesuatu yang dimiliki benda yang merepresentasikan benda tersebut dan kita bisa mendapatkan banyak hal dari fungsi gelombang ini. Dan untuk lebih jelas bagaimana kita bisa menginterpretasikan fungsi gelombang ini, kita bahas di subbab selanjutnya, yaitu interpretasi statistik. Oke, katakanlah sekarang kita memiliki fungsi gelombang dari suatu benda, suatu ya katakanlah partikel elektron atau apalah itu misalkan. Dan oke, kita dapat itu. Selanjutnya apa? Apa sih sebenarnya makna dari fungsi gelombang ini? Kita bisa lihat bagaimana kita memaknai fungsi gelombang ini dari interpretasi yang kita sebut dengan interpretasi statistik Bond. Yang mana secara matematis kita bisa tuliskan bahwa integral dari A hingga B dari suatu fungsi gelombang di oke lah misalkan di satu dimensi maka di sepanjang X dari misalkan dari A ke B misalkan ini kita bisa representasikan sebagai peluang menemukan partikel di antara A dan B pada waktu T. Oke. Jadi misalkan kita punya grafik nih misalkan. Oh sorry, kita coba gambar lagi. Sebentar. Nah misalkan sumbu Y-nya ini adalah kuadrat dari fungsi gelombang. Dan sumbu X-nya misalkan itu adalah X. Dan oke, katakanlah kita punya wave function yang seperti ini. Misalkan ini ya kita buat acak misalkan begini misalkan. Nah, kemudian katakanlah ini titik A kecil, ini titik B kecil. Nah, sekarang apa sih sebenarnya makna dari fungsi gelombang ini? Pada saat kita misalkan integralkan daerah sini atau kita hitung luasan di bawah kurva ini di antara A dan B, maka kita akan dapat berapa besar peluang menemukan partikel di antara posisi A dan B ini. Dan kalau kita lihat ya dari grafik ini, kita bisa lihat bahwa ya misalkan di titik ini ya, katakanlah ini titik A besar misalkan. Peluang di sini kita bisa lihat bahwa partikel itu akan lebih mudah atau lebih besar peluang ditemukannya di titik A besar ini dibandingkan katakanlah misalkan di sini misalkan di B. Atau bahkan ini misalnya saya perpanjang lagi. Misalkan di titik C di sini. Nah, ini kita bisa katakan bahwa partikel tidak bisa kita temukan di titik C. Jadi, secara sederhana kita bisa katakan bahwa kita bisa memaknai fungsi gelombang sebagai sesuatu yang pada saat kita kuadratkan, kemudian kita integralkan, kita akan dapatkan peluang untuk menemukan partikel dalam batas integrasi tersebut. Dan oke dari sini juga kita bisa tahu
pada saat misalkan kita integrasi dari min tak hingga ke tak hingga atau di seluruh, kalau misalkan di tiga dimensi ya, berarti di seluruh ruang, maka peluang menemukan partikel ini dia akan sama dengan satu. Oke, ini sekilas terkait fungsi gelombang, wave function, dan juga bagaimana interpretasi statistik dari wave function ini. Dan yang selanjutnya akan kita bahas yaitu probabilitas atau peluang. Oke, sebentar kita coba rapikan dulu. Oke, kita akan bahas probabilitas. Pada saat kita membahas terkait peluang atau probabilitas, kita akan berhadapan dengan dua jenis variabel. Yang pertama variabel discrete, yang mana kita berhadapan dengan data-data yang dia uh, ya tentu saja nilainya discrete. Discrete. Dan di statistika kita sudah mengetahui bahwa sebagai contoh untuk menghitung peluang kita bisa tuliskan sebagai uh, P, katakanlah peluang dari suatu kejadian J. Dia sama dengan NJ per N. Dengan N di sini adalah sigma dari J sama dengan nol sampai tak hingga dari NJ. Nah, dan karena peluang ya, kita juga bisa tuliskan sigma dari J sama dengan nol sampai tak hingga dari PJ, dia sama dengan satu. Oke, dan selanjutnya kita juga bisa tuliskan nilai ekspektasi dari J. Itu kita bisa tuliskan sebagai ini. Kita simbolkan J, kita kurung ya. Kita kurung siku. Dia sama dengan sigma dari J NJ kita bagi dengan N. Atau ini juga kita bisa tuliskan dalam bentuk sigma J sama dengan nol hingga tak hingga dari J PJ. Dan secara umum, misalkan kita punya fungsi Fj, kita juga bisa tuliskan Fj nilai ekspektasinya sebagaimana seperti ini. Fj kemudian kita kalikan dengan Pj. Oke, dan untuk mengetahui bagaimana uh, seberapa tersebar suatu peluang, kita bisa gunakan standar deviasi, yang mana kita bisa tuliskan sebagai persamaan ini. Kita cari akar dari J kuadrat, kita kurangi dengan J, kita kuadratkan. Di sini kita sebut sigma sebagai standar deviasi, dan kuadrat dari ini kita juga sebut sebagai variansi. Dan dari sini kita bisa lihat bahwa selamanya nilai ekspektasi dari J kuadrat dia harus lebih besar atau sama dengan ekspektasi J dikuadratkan. Karena jika nilai ekspektasi dari J kuadrat dia lebih kecil, maka kita tidak bisa mendapatkan nilai dari akar ini. Dan kapan nilai dari ini dia sama dengan ini, itu hanya terjadi pada saat sigmanya sama dengan nol. Oke, ini berkaitan dengan variabel diskrit. Yang kedua, kita akan bahas bagaimana probabilitas untuk kasus sebentar. Untuk kasus variabel yang kontinu. Oke, variabel kontinu.
Nah, karena kita bahas sesuatu yang kontinu, maka kita akan mengenal sesuatu yang disebut sebagai rapat probabilitas. Dan kita bisa definisikan peluang dari rapat probabilitas ini. Sebagaimana seperti ini. Katakanlah peluang untuk menemukan partikel di antara A dan B, yang mana kita sudah mengetahui rapat probabilitasnya sebesar rho X, maka kita bisa dapatkan peluang sebagaimana persamaan ini. Dan kita juga bisa perluas ya persamaan ini menjadi untuk misalkan kita mencari peluang di antara minta hingga hingga tak hingga, maka dia harus sama dengan satu. Artinya ya ada apa ya? Misalkan kita mencari partikel dalam suatu rentang minta hingga sampai tak hingga, maka partikel tersebut harus berada di rentang itu. Artinya kita peluang menemukan partikelnya sama dengan satu. Kalau kita expand hingga tak hingga jaraknya. Nah, sebagaimana di kelas deskrip, kita juga bisa membuat persamaan untuk menghitung nilai ekspektasi, begitupun juga standar deviasi untuk kasus variabel kontinu, yang mana kita bisa tuliskan dalam bentuk persamaan ini. Nilai ekspektasi dari X, dia sama dengan minta hingga tak hingga, X, rho X, dx. Dan secara umum, kalau kita punya fungsi yang dia bergantung pada X, maka kita juga bisa tuliskan dia sebagai min tak hingga tak hingga, fx, rho X, dx. Dan begitupun kita juga bisa hitung nilai dari standar deviasinya atau variansinya kalau kita kuadratkan. Dia sebagai ini. Yang kita bisa hitung dia sebagai nilai ekspektasi dari X kuadrat kita kurangi dengan nilai ekspektasi dari X kita kuadratkan. Oke, seperti itu. Ini sebagai contoh kita coba kerjakan satu kasus. Oke, contoh. Oke, pertama, katakanlah kita punya rapat probabilitas rho X ya. Dia sebagai A, E pangkat min lambda X min A kuadrat. Nah, kita ingin mencari pertama, kita pengen tahu berapa nilai dari A, berapa nilai dari A. Kemudian yang kedua, kita ingin hitung berapa nilai dari X, nilai ekspektasi dari X, kemudian nilai ekspektasi dari, oke sebentar, saya coba geser dulu sebentar. Sebentar. Oke, berapa nilai dari nilai ekspektasi dari X, kemudian X kuadrat, dan yang terakhir kita pengen tahu juga nilai dari variansinya. Dan yang ketiga kita coba gambarkan grafiknya, grafik probabilitasnya. Oke, yang pertama kita tahu nih bahwa rapat probabilitasnya dia sama dengan A E pangkat min lambda X min A kuadrat. Dan kita juga tahu bahwa di rentang min tak hingga sampai tak hingga, maka peluang ini harus sama dengan satu. Sehingga kita bisa tuliskan min tak hingga tak hingga, kemudian rho X, dx, dia harus sama dengan satu. Dan jika kita substitusi ya, kita akan dapatkan A kemudian E pangkat min lambda X min A kuadrat dx, dia sama dengan satu. Nah, di sini kita bisa keluarkan A, kemudian kita bisa misalkan eh, ada banyak ya. Oke lah, katakanlah kita misalkan U sama dengan X min A misalkan. Sehingga kita dapatkan DU dia sama dengan
dx, dan kita dapatkan di sini jadinya a integral min tak hingga hingga tak hingga pangkat min lambda u kuadrat. eh, oke, dx sekarang kita bisa ubah jadi du ya. Du dia sama dengan satu, dan integral ini dia fungsi Gaussian ya. Kita bisa tuliskan hasilnya, hasil dari ini dia sebagai eh, akar pi per lambda, dan ini sama dengan satu. Sehingga di sini kita dapatkan bahwa nilai dari A dia sama dengan akar lambda per pi. Oke, kita selesaikan selanjutnya. Kita ingin tahu bagaimana nilai ekspektasi dari X, kemudian X kuadrat, dan terakhir variansi dari kasus ini. Yang pertama, kita tulis dulu nilai dari rho X tadi. Kita sebelumnya sudah dapatkan dengan nilai A yang kita bisa substitusi ya. Rho X sama dengan lambda per pi, kemudian E pangkat min lambda X min A kuadrat. Oke. Dan pada saat kita ingin tahu nilai ekspektasi dari X, maka kita bisa tuliskan dia integral min tak hingga hingga tak hingga. Karena di sini X ya, kita tuliskan di sini X. Dan jangan lupa kita masukkan rho X. Kita udah tahu rho X-nya di sini. Sehingga kita bisa langsung masukkan ini ke sini. Dx. Dan kita dapatkan di sini. Kita keluarkan konstantanya ya. Lambda per pi integral min tak hingga hingga tak hingga x pangkat min lambda x min a kuadrat dx. Oke, dan selanjutnya kita bisa misalkan katakanlah u sama dengan x min a misalkan, sehingga kita punya du sama dengan dx, dan persamaan ini kita sebentar maaf. Saya geser aja ya. Dan persamaan untuk nilai ekspektasi X kita bisa tuliskan dia sebagai lambda per pi. Oke, dari sini kita bisa tuliskan X-nya ya. X-nya dia berarti U plus A ya. Berarti integral min tak hingga. Kemudian U plus A. Pangkat min lambda U du. Oh sorry, ini U kuadrat. Dan kita bisa pecah juga ya. Lambda per pi ini kemudian kita pecah ya. Integral min tak hingga hingga tak hingga U pangkat min lambda U kuadrat. Oke. Selanjutnya kita tambah dengan A ya. A integral min tak hingga hingga tak hingga pangkat min lambda U kuadrat. Oh, sorry. Kurang DU ya. Ini DU juga. Nah, kita dapat ini sekarang. Nah, selanjutnya kalau kita lihat persamaan ini, di sini ada U dan kita kalikan dengan ini fungsi Gaussian ya, yang dia fungsi genap. Dan pada saat kita kalikan dengan U yang mana fungsi ganjil, maka integran dari integral ini dia merupakan fungsi ganjil. Dan kalau kita integralkan di batas minta hingga hingga tak hingga, maka kontribusinya akan saling cancel dan akan bernilai nol. Nah, selanjutnya bagian ini dia ada nilainya, dan sebagaimana sebelumnya ya, kita dapatkan nilai integral dari pangkat min lambda U kuadrat dengan batas dari minta hingga hingga tak hingga dia sebesar oke, A ya, kita kalikan dengan akar pi per lambda. Dan kita masukkan ini ya, koefisien di depan. Kita dapatkan hasilnya sama dengan A. Oke. Selanjutnya, kita baru setengah jalan ya. Kita cari juga nilai ekspektasi dari X kuadrat. Dengan cara yang sama, kita masukkan minta hingga hingga tak hingga. Kalau di sini kalau di sini X, di sini juga X, maka kalau di sini X kuadrat, di sini jadinya X kuadrat.
Kemudian kita kalikan dengan row yang sudah kita dapatkan konstanta A-nya. Seperti ini. Kita kalikan dengan, oh sorry, kita integralkan terhadap dx. Kita keluarkan lambda per pi, sehingga tersisa min integral ini. Kita kalikan dengan ini. Sebagaimana sebelumnya, kita bisa tuliskan U sebagai eh, X min A, sehingga DU dia sama dengan DX. Dan di sini kita dapatkan akar lambda per pi, integral min tak hingga tak hingga. Ini berarti jadi U plus A kuadrat, E pangkat min lambda U kuadrat, DU. Ini kita bisa pecah ya. Ini berarti jadinya U kuadrat plus 2UA. Oh, sebentar kita geser ya. Plus A kuadrat. Oke, seperti ini. Dan sebagaimana tadi ya, kita bisa pecah menjadi tiga suku. Min integral minta hingga tak hingga. U kuadrat E pangkat min lambda U kuadrat DU. Kita tambahkan 2A integral minta hingga tak hingga. U E pangkat min lambda U kuadrat DU. Terakhir kita tambahkan A kuadrat integral minta hingga tak hingga. E pangkat min lambda, oh sorry, E pangkat min lambda U kuadrat DU. Tutup kurung. Oke. Di suku pertama, kita akan dapat di hasilnya sama dengan eh, seperdua lambda. Sebentar. Sebentar. Oke, ya. Seperdua lambda. Kita kalikan dengan akar pi per lambda. Kemudian kita tambahkan, ini sebagaimana sebelumnya ya, dia sama dengan nol, sehingga kita bisa abaikan. Dan kita tambahkan A kuadrat, kita kalikan dengan akar pi per lambda. Dan kita dapatkan hasilnya A kuadrat plus per 2 lambda. Kita belum selesai, terakhir kita mencari variansi yang dia sama dengan nilai ekspektasi dari X kuadrat, kita kurangi nilai ekspektasi X, kita kuadratkan. Dia sama dengan A kuadrat tadi ya. Kemudian, oh sorry, ya A kuadrat plus tadi di awal, plus per 2 lambda ya. Kita kurangi nilai dari ini A, kita kuadratkan berarti dapat A kuadrat, sehingga kita dapatkan dia sama dengan seper 2 lambda. Dan terakhir, karena kita sudah tahu nih nilai dari rho-nya, dia seperti ini. Dan kita bisa lihat fungsi E pangkat min sesuatu, katakanlah min X kuadrat di sini ya. Dia menandakan bahwa fungsi ini Gaussian dengan puncak berada di X sama dengan A. Dan kalau kita lihat di sini, kapan dia mencapai puncak, maksudnya kapan nilai rho ini tertinggi, kita bisa lihat pada saat X sama dengan A, maka nilai dari eh, ini dia akan bernilai satu, sehingga tepat di X sama dengan A, nilai dari rho-nya dia sama dengan ini, yang juga sekaligus nilai tertinggi dari rho. Jadi kalau kita tuliskan gini ya, kita gambarkan, sorry. Katakanlah ini titik A, A ya, A kecil. Nah, kita akan dapat grafiknya dia seperti ini, karena Gaussian. Oh, sebentar. Gambarnya kurang bagus. Oke lah, katakanlah seperti ini. Dan maksimalnya, dia ada di A. A ini sama dengan tadi ya, akar lambda per pi. Nah, ini rho X, ini X-nya. Oke, seperti itu. Dan kita selanjutnya masuk ke subbab yang keempat, yaitu terkait normalisasi. Oke, kita balik lagi ke persamaan Schrödinger. Nah, dalam persamaan Schrödinger, kalau kita punya fungsi gelombang, ya katakanlah ini ya,
psi x, t yang dia ini solusi, maka kalau kita kalikan psi psi ini dengan suatu konstanta dan dia juga bisa kompleks konstantanya ya, maka nilai dari ini dia juga solusi. Artinya di sini kita punya banyak sekali solusi. Bahkan kita bisa katakan kita punya tak hingga solusi untuk satu persamaan Schrodinger. Nah, tapi apa selanjutnya yang perlu kita lakukan? Nah, kita harus pilih berapa sih nilai A ini agar dia memenuhi interpretasi statistik Bond. Jadi, yang harus kita lakukan, memilih A agar memenuhi integral dari min tak hingga tak hingga psi kita kuadratkan. Nah, di sini maknanya dia kita kuadrat kompleks ya. Jadi kita kalikan konjugat psi dengan psi itu sendiri dan dia harus sama dengan satu. Nah, di sini secara istilah ya kita juga bisa mengatakan bahwa solusi dari persamaan Schrodinger dia harus, oh sorry, dia harus square integrable. Maknanya pada saat kita kuadratkan fungsi gelombang, wave functionnya, dan kita integralkan, dia harus uh, mempunyai nilai yang finite gitu. Jadi kalau kuadrat dari fungsi gelombang dia tidak bisa kita integralkan, atau integralnya dia menuju nilai tak hingga, maka solusi ini merupakan solusi yang tertolak. Oke, nah sekarang ada satu pertanyaan menarik. Kita sebelumnya mengetahui bahwa psi dia selain bergantung X, dia juga bergantung T. Dan sebelumnya kita juga sudah belajar untuk menormalisasi fungsi gelombang untuk mendapatkan A sehingga interpretasi statistik Born terpenuhi. Tapi di sini ada satu kejanggalan yang perlu kita diskusikan. Apa itu? Nah, jika psi dia ternormalisasi di T sama dengan nol. Nah, pertanyaannya apakah di waktu yang akan datang psi tetap ternormalisasi atau malah enggak? Oke, ini penting karena jika psi ini dia konstanta normalisasinya berubah terhadap waktu, maka ya kita akan kesulitan untuk menentukan bagaimana eh, sebagai contoh pada saat kita menghitung integral ini, maka kita harus mengubah-ubah nilai dari psi seiring berjalannya waktu untuk memenuhi integrasi ini. Nah, tapi beruntungnya ternyata di sini kita bisa dapatkan bahwa nilai integrasi dari kuadrat psi dia independen terhadap waktu, artinya dia tidak bergantung waktu. Nah, sebagai buktinya kita bisa lihat penurunan berikut ini. Oke. Sekarang kita misalkan ya, kita misalkan kita punya psi yang dia bergantung X dan T, kemudian ini kita kita ini ya, kita pengen tahu bagaimana nilai integral ini dia berubah terhadap waktu seperti ini. Artinya kalau dia itu hasilnya nol, maka dia nggak berubah terhadap waktu. Tapi kalau dia hasilnya tidak nol, artinya nilai integrasi ini dia berubah terhadap waktu. Dan ini juga kita bisa tuliskan, kita bisa masukkan nilai dari kita bisa masukkan operator d per dt-nya ke dalam integral sehingga kita dapatkan do per do t dari
psi fungsi x dan t, dia kuadrat ya, sorry, dx. Oke, seperti ini. Dan oke, maka selanjutnya kita perlu mencari nih nilai dari do psi kuadrat per do t. Kita bisa panjangkan ya, do per do t dari psi kuadrat. Nah, ini kita bisa tuliskan dalam bentuk seperti ini. Karena psi kuadrat di sini dia merupakan perkalian dari psi eh, konjugat kita kalikan dengan psi, maka kita bisa pecah dia menjadi seperti ini. Pertama kita turunkan satu-satu ya. Berarti psi konjugat kita kalikan dengan do psi per dot t. Kita tambah do psi konjugat per dot t kita kalikan dengan psi. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya, oke, dari persamaan Schrödinger kita sudah tahu bahwa eh oh sebentar. Oh, kita balik lagi ya. Kita dapat ini dan permasalahan selanjutnya kita harus mencari tahu nilai dari turunan psi terhadap waktu. Begitupun turunan eh, psi konjugat terhadap waktu. Tapi tenang, kita bisa kembali melihat persamaan Schrödinger. Di sini jika kita perhatikan, kita dapat satu term yang dia mengandung dopsi per dot T. Artinya kalau kita pindah ruas koefisien di sini, I bar ke sana, kita akan dapatkan uh, dopsi per dot T. Dan kalau kita konjugatkan, selanjutnya kita juga bisa dapatkan nilai dari dopsi konjugat per dot T. Dan dari persamaan Schrödinger tersebut, kita mendapatkan dua persamaan ini. Yang pertama, kita dapat psi per dot T, dia sama dengan I bar per do M. Kita kalikan do kuadrat psi per do X kuadrat min I V psi per H bar. Dengan cara yang sama, kita dapatkan pada saat kita konjugat ya. Do psi per dot T, do psi konjugat per dot T, dia sama dengan min I bar do kuadrat psi konjugat per oh sebentar, kita sederhanakan tulisannya ya. IH bar per do M, do kuadrat psi konjugat per do X kuadrat, kita tambah dengan IV psi konjugat per H bar. Oke, jadi di sini aman sudah ya. Kita untuk mencari ini, kita udah dapat ini. Untuk mencari ini, kita sudah dapatkan yang satunya lagi. Jadi komplit ya, kita bisa lanjutkan persamaan ini. Sehingga kita bisa tuliskan ya, do per dot T dari psi, sorry, dari psi kuadrat, dia sama dengan I H bar per do M, atau ini kita bisa ini ya, oke lah nggak apa-apa, kita tulis saja ya. I H bar per do M, psi konjugat do kuadrat psi per do X kuadrat, kita kurangi dengan I per H bar, kita kalikan V psi konjugat kalikan psi. Kemudian kita kurangi dengan IH bar per do M, do kuadrat psi, psi, psi konjugat ya. Psi konjugat per do X kuadrat, psi. Terakhir, suku terakhir kita tambah dengan I per H bar. Kita kalikan V psi konjugat psi. Seperti ini. Dan kalau kita sadar ya, ini ada bagian yang kita bisa coret. Sehingga tersisa dua suku ya. IH bar per do M si konjugat kita kalikan dengan do kuadrat psi per do X kuadrat min do kuadrat psi konjugat per do X kuadrat kita kalikan dengan psi. Seperti ini.
Oke, dan kalau kita lihat ya, persamaan ini kita bisa tuliskan ulang seperti ini. Oke, jadi di sini kita bisa tambah, kalau misalkan ya persamaan ini ya, di dalam kurung. Kita tambahkan A, oke lah. Ah, minta buang dulu ya. Kalau ini kita tambahkan A, kemudian kita kurangi A, kan di hasilnya sama aja ya. Nah, sebagaimana itu, kita juga bisa tuliskan dia seperti ini. Katakanlah ini tetap kita tulis ya di bawah. Seperti ini. Tapi sekarang ini kita geser ke belakang. Nah, dan di antara ini kita tambahkan do psi conjugate per do X. Kita kalikan do psi per do X. Dan kita tambahin minusnya ini. Sebentar. Ini kurang rapi. Kita coba rapikan dulu sebentar. Kita geser. Ini kita masukkan sini. Seperti ini. Oke. Oh, sebentar. Kita coba lebih rapikan lagi ya. Sebentar. Oke, seperti ini ya. Sebentar. Bentar. Oke, sorry, sorry. Ini harusnya minus ya. Kan kita tambah ini, kita kurang ini. Nah, selanjutnya kita bisa kelompokkan dia seperti ini. Oh, sebentar. Kita geser aja nih. Nah, kita kelompokkan seperti ini. Apa fungsi kita mengelompokkan? Nah, kita bisa nyatakan dia sebagai turunan dari psi konjugat do psi per do x, kemudian kita kurangi do psi konjugat per do x, kita kalikan dengan psi. Oke, seperti ini. Jadi di sini, oke, sebagai ilustrasi ya. Kalau ini kita turunkan terhadap x, kan kita dapatkan, oke, ini kita kalikan dengan turunnya ini kan sama dengan ini. Kemudian ini tetap kita kalikan turunannya ini kan sama dengan suku yang ini. Dan begitupun suku ini kita bisa dapatkan untuk mendapatkan suku ini. Oke, jadi ini bentuk penyederhanaan aja. Dan oke, ini kita bisa tuliskan dia sama dengan do per do x I bar per do m. Kemudian kita kalikan ini. Oke, selanjutnya. Kita masukkan ulang. Tadi di awal kan kita niatnya ingin menghitung ini kan. Kita ingin menghitung ini. Sebentar. Dan tadi di awal, ini dia sama dengan ini. Dan bagian dalam ini kita sudah hitung. Ini yang panjang ini. Yang mana itu sama dengan ini. Artinya, kita bisa tuliskan ulang. Dia sebagai integral minta hingga hingga tak hingga. Do per, oh ini tak masukkan langsung aja ya. Oke, ini tak perkecil biar muat ya. Ini kita kalikan dengan dx. Oke, turunan terhadap X, kemudian kita integralkan terhadap X, maka ya hasilnya sama dengan sesuatu yang ada di dalam sini. Artinya ini sama dengan, oh sebentar, sama dengan eh, ini ya. Oh, sebentar. Ini untuk batas min tak hingga, hingga tak hingga. Dan karena psi dia harus square integrable, artinya di batas min tak hingga hingga tak hingga, nilai dari psi ini harus sama dengan nol. Dan dari konjugatnya pun juga harus sama dengan nol ya, dibatasi minta hingga maupun tak hingga. Artinya di sini kita dapatkan baik suku ini maupun suku ini dia akan menghasilkan nol. Pada saat kita masukkan substitusi nilai dari besi dia sama dengan min tak hingga maupun tak hingga. Artinya kita pada akhirnya akan mendapatkan dia sama dengan nol.
Kenapa nol? Karena psi dia sama dengan nol pada saat x menuju eh, plus minus tak hingga. Sehingga kesimpulannya, karena nilai dari ini dia perubahannya terhadap waktu nol, atau kita bisa katakan dia konstan terhadap waktu, maka integral dari kuadrat psi dia independen terhadap waktu. Sehingga kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu eh, khawatir apakah nilai psi yang sudah ternormalisasi ini dia akan tetap sama di T sama dengan nol maupun T berikutnya. Karena di sini ternyata iya sama. Tidak ada perubahan. Oke, seperti itu. Dan kita coba lanjut. Kita coba satu sebentar. Oke. Kita coba satu contoh soal ya. Sebentar. Misalkan kita punya fungsi gelombang ini. Oke, saya tuliskan soalnya. Kita punya psi, fungsi x dan t, yang dia sama dengan a e pangkat min lambda x, kita kalikan dengan e pangkat min i omega t. Yang artinya kuadrat dari psi, dia, oke sebelum itu dulu. Oke lah, kita udah punya fungsi gelombang ini misalkan. Nah, sekarang tugas kita yang pertama, kita harus mencari nilai dari A. Berapa nilai A? Kemudian yang kedua, kita harus mencari nilai, sama seperti tadi ya, kita mencari nilai dari nilai ekspektasi dari X, kemudian X kuadrat, dan selanjutnya juga variansinya. Seperti itu. Oke, yang pertama, pastinya kita harus kuadratkan nilai dari psi. Dan jangan lupa ya, di sini kuadratnya merupakan kuadrat yang merupakan perkalian dari psi dengan psi konjugatnya. Dan kita bisa lihat di sini, untuk psi ini, nilai psi konjugatnya dia sama dengan, oke lah, ini kita tuliskan gini aja ya. E pangkat min lambda X, dan yang mengandung I ini ya. Berarti ini E pangkat eh, plus I omega T. Karena di sini min I, di sini jadinya plus I. Dan kita kalikan untuk mendapatkan ini. Dia sama dengan ini, sorry, ini kita kalikan dengan ini. Dia hasilnya A kuadrat E pangkat min 2 mutlak X. Kita bisa lihat di sini saling, kalau kita kalikan ya, dua ini dia saling uh, menghilangkan ya. Maksudnya kalau kita kalikan ini, kita kalikan dengan ini, dia sama dengan satu. Dan kita bisa lihat bahwa si kuadrat di sini dia nggak bergantung pada waktu. Oke. Tahap selanjutnya kita tuliskan satu harus sama dengan minta hingga hingga tak hingga psi kuadrat dx, di mana dia sama dengan a kuadrat minta hingga sampai tak hingga e pangkat min 2 lambda x dx. Dan oke kan ini mutlak ya. Alangkah baiknya kita pecah batasnya. Yang pertama minta hingga hingga nol dari e pangkat min, oke sorry, mutlak ya, kalau untuk x lebih kecil dari nol dia jadinya min x ya. Sorry, sorry. Berarti min kali min plus jadinya. Tinggal 2 lambda x dx. Kita tambah dengan integral dari nol sampai tak hingga e pangkat min 2 lambda x dx tutup kurung. Oke.
Dan selanjutnya, kita hitung nilai dari integrasinya. Ini kita dapatkan dia seper 2 lambda E pangkat 2 lambda X. Batas dari minta hingga 0, kita tambah dengan seper min 2 lambda E pangkat min 2 lambda X dengan batas dari 0 hingga tak hingga. Seperti ini. Dia sama dengan A kuadrat, kemudian dikalikan seper 2 lambda. Oke, ini satu min 0 ya. Kenapa satu? Karena kalau kita masukkan 0 di sini dia hasilnya satu. Kalau kita masukkan minta hingga dia hasilnya 0. Kemudian kita kurangi seperdua lambda. Ini juga sama ya, 0 min satu. Dan kita dapatkan A kuadrat dikalikan seper lambda. Dan dia sama dengan satu. Sehingga A kuadrat dia sama dengan lambda. Dan karena lambda ini dia konstanta real ya. Kita langsung bisa dapatkan A dia sama dengan akar lambda. Oke, kita sudah dapatkan itu. Selanjutnya untuk B, tapi sebelum itu kita tuliskan ulang ya. Kita sebelumnya sudah dapatkan ini dengan A kuadratnya dia sama dengan lambda ya. Karena A akar lambda berarti A kuadrat dia sama dengan lambda. Selanjutnya kita cari nilai dari rata-rata X seperti ini. Oke, dia sama dengan integral dari minta hingga tak hingga X kita kalikan dengan kuadrat dari psi, dia sama dengan, oke, ini kita masukkan ya, lambdanya langsung keluar aja ya, karena konstanta. X, E pangkat min 2 lambda, sorry, terlalu jelek. Min 2 lambda X dx. Dan dia sama dengan lambda integral minta hingga 0. Kalau kita pecah ya, X, E pangkat 2 lambda X dx tambah integral dari 0 hingga tak hingga X, E pangkat min 2 lambda X dx. Oke, seperti ini. Dan ya, seperti biasa, karena kita dapatkan di sini fungsi, oke, di sini kita dapatkan integral dari minta hingga tak hingga 0 untuk X, E pangkat 2 eh, lambda X. Ini berarti kita masukkan untuk X negatif ya dia. Dan di sini kalau kita hitung ya, kita akan dapatkan dia sama dengan 0. Kenapa 0? Oke lah. Secara sederhana kalau kita masukkan batas dari minta hingga ke hasil integral dari ini, dia hasilnya akan sama dengan 0. Begitupun kalau kita masukkan batas 0 ke sini. Dan dengan cara yang sama juga di persamaan ini. Nah, selanjutnya kalau kita hitung S kuadratnya, ya dengan cara yang sama ya, dengan di atas, kita akan dapatkan nilainya dia per 2 lambda kuadrat. Nah, ini bisa dicoba nanti. Jadi kita masukkan aja, tapi ini kita ganti X kuadrat. Kalau di sini X kuadrat. Dan karena itu kita akan dapatkan variansinya dia sama dengan uh, nilai ekspektasi dari X kuadrat kita kurangi dengan X kita kuadratkan. Dan hasilnya dia sama dengan seper 2 lambda kuadrat. Seperti ini. Oke. Kita masuk ke subbab selanjutnya. Oke, kita sudah belajar terkait banyak hal dari awal, mulai dari bagaimana kita merepresentasikan suatu keadaan kuantum dengan fungsi gelombang wave function psi, dan kita sudah menganalogikan persamaan Schrödinger sebagai senjata utama kita untuk mengetahui bagaimana nilai dari psi yang mirip dengan hukum formula hukum 2 Newton di kasus mekanika klasik.
Dan kita juga sudah belajar mengenai beberapa statistik yang akhirnya itu kita gunakan untuk menghitung sebagai contoh nilai ekspektasi ya. Nah, tapi bagaimana dengan besaran-besaran yang lain? Sebagai contoh, misalkan kita di mekanika klasik kita mengetahui ada momentum, ada energi kinetik, dan lain semacamnya. Bagaimana kita bisa menyatakan besaran-besaran itu dalam eh, kasus mekanika kuantum? Oke, salah satu besaran yang cukup umum yaitu momentum, dan ini akan kita bahas di subbab ini. Oke, pertama yang perlu kita camkan, kita nggak bisa mendapatkan sebagaimana tadi ya, posisi kita hanya dapatkan dalam bentuk probabilitas menemukan suatu partikel. Kita tidak bisa secara eksak menentukan nilai X di mana, sebagaimana pada kasus mekanik klasik. Begitupun dengan momentum maupun beberapa besaran-besaran uh, mekanika klasik lainnya ya. Kita hanya bisa bekerja dengan besaran-besaran itu yang kita dapatkan dalam bentuk nilai ekspektasinya. Oke. Nah, tapi di sini ada sedikit perbedaan makna dengan nilai ekspektasi yang umumnya kita ketahui dalam eh, misalkan pengukuran atau ya apapun yang berkaitan dengan statistika ya. Dan untuk itu kita perlu selaraskan dulu bagaimana kita memaknai nilai ekspektasi ini. Nah, sorry, bentar saya perbaiki dulu tulisannya. Nilai ekspektasi. Oke, secara definisi dalam kasus mekanika kuantum, nilai ekspektasi itu kita bisa definisikan sebagai rata-rata pengukuran berulang pada kumpulan sistem identik yang sudah disiapkan, yang sudah disiapkan. Dan dia bukan berarti rata-rata, sorry, dia bukan berarti rata-rata pengukuran berulang pada satu sistem yang sama. Oke, jadi sederhananya gini, katakanlah kita punya suatu sistem lah, ini sistem katakanlah. Kita punya sistem dan kita mengukur sesuatu di sini, entah itu momentum, entah itu X misalkan. Nah, nilai ekspektasi yang kita dapat itu bukan berarti kalau kita di sistem yang sama ini kita ukur, oke lah katakanlah di sini misalkan kita ingin mengukur posisi ya, X-nya di mana gitu, X dari suatu partikel lah katakanlah. Bukan berarti kalau kita mengukur di sistem ini secara berulang-ulang, maka kita akan dapatkan, oke lah katakanlah kita punya tadi ya di awal ya, misalkan misalkan apa ya, tak cari. Misalkan di kasus, nah ini ya, row X yang ini misalkan kita dapatkan eh, ekspektasi X-nya itu adalah A misalkan. Artinya kita punya sebentar, ini dia sama dengan A. Ini tidak berarti kalau kita lakukan pengukuran berulang pada eh, apa ya, pada sistem ini, maka partikel itu eh, akan cenderung kita temukan di X sama dengan A lah katakanlah. Jadi tidak seperti ini. Yang lebih tepat kita sebentar. Sebelum kita mengetahui bagaimana mandar ini, sekarang kenapa kok definisi ini dia salah? Pada saat sebelum kita lakukan pengukuran, ya kita bisa katakan oke lah partikel atau elektron misalkan dia punya wave function katakanlah seperti inilah misalkan atau ya whatever it is. Nah,
pada saat kita lakukan pengukuran, ya kita bisa katakan bahwa katakanlah kita menemukan partikel ternyata meskipun dia cenderungnya ya maksimalnya dia di sini, tapi katakanlah setelah pengukuran kita dapatkan partikel itu di X sama dengan B di sini misalkan. Yang ya sebagaimana fungsi gelombang ya, karena dia berupa probabilitas, jadi meskipun nilai maksimumnya di tadi ya, di sini misalkan, bukan berarti dia pasti ditemukan di sini, tapi peluang terbesarnya di sini, tapi juga bisa di sini. Dan oke lah, di pengukuran pertama kita dapatkan ini, dan katakanlah sekian saat kemudian, dalam waktu yang berdekatan kita ukur ulang, ya bisa jadi kita tidak menemukan dia di sini atau di sini, tapi juga kita temukan ulang di sini. Karena dalam kasus ini kita bisa jadi punya fungsi gelombang yang dia sudah kolaps menjadi seperti ini. Uh, Sehingga dalam kasus ini kita tidak bisa menemukan uh, X dalam jarak A lah katakanlah. Nah, yang lebih benar kita bisa definisikan kalau kita punya beberapa sistem, misal ini ya. Dan oke lah, tak tambahin biar lebih banyak. Oh, kebesaran. Dan keempat sistem ini dia katakanlah identik. Kita posisikan, kita siapkan agar dia itu identik dan kita lakukan pengukuran. Oke lah, intinya di sini kita buat dia, kita kontrol semua variabel lainnya. Kita buat dia benar-benar identik dan kita lakukan pengukuran. Katakanlah kita ingin mengukur posisi dari partikel X misalkan. Nah, misalkan kita punya eh, wave function dari partikel, katakanlah seperti ini misalkan. Katakanlah dia seperti inilah misalkan. Ini tak copy ya untuk partikel-partikel yang lain. Terus kita lakukan pengukuran. Ternyata pertama ketemunya di X sama dengan ini. Kedua di X sama dengan ini. Ketiga di X sama dengan ini. Oh, ini bukan A ya, katakanlah ini. Ya, whatever, katakanlah 0,7 A misalkan. Ini di X sama dengan A juga misalkan. Atau oke, ini ada banyak lagi misalkan. Di sini ternyata pada saat kita punya beberapa sistem identik dan kita lakukan pengukuran secara apa ya? Kita ukur satu-satu, kita ukur berulang tapi di sistem berbeda tapi identik, maka kita akan dapatkan kecenderungan nilai posisi yang kita dapatkan di sini dia sama dengan A di sini. Karena kita punya nilai ekspektasi posisinya dia sama dengan A. Tapi apakah harus selalu A? Ya, belum tentu. Contoh di sini kita dapatkan dia setelah kita lakukan pengukuran, uh, dia kita dapatkan di X yang dia tidak sama dengan A. Dan kalau kita punya banyak sampel ya, katakanlah kita punya ribuan atau jutaan, maka kalau kita ukur masing-masingnya ya, di masing-masing sistem kita lakukan pengukuran, maka kita akan dapatkan uh, distribusi peluang sebagaimana grafik ini. Dan paling banyaknya kita temukan partikel di sini. Misalkan ini. Oke, seperti itu. Nah, kita sudah bahas bagaimana definisi dari nilai ekspektasi. Dan yang tak kalah penting juga, sebagaimana judul dari subbab ini, kita ingin mendefinisikan beberapa besaran lain yang kita familiar di mekanika klasik dalam kasus mekanika kuantum. Oke, yang pertama, pada saat kita ingin mendefinisikan perubahan eh, perubahan dari X terhadap waktu, katakanlah, kita dapat tuliskan sebagai, nah ini, katakanlah kita pengen mencari ini. Nah, dalam bentuk integral, berarti ini sama dengan X eh, do per do T, kita kalikan dengan psi kuadrat dx. Kenapa ini? Oke, sebelumnya kita punya ini.
Nilai ekspektasi dari X dia sama dengan integral dari X kita kalikan dengan ini. Dan karena kita turunkan, dan kita tahu X dia nggak bergantung T ya. Maka kita bisa keluarkan dan kita cari turunan dari ini. Maksudnya di sini dia sudah nggak ada variabel T ya. Dan di sini, oke, ini sebenarnya batasnya dari minta hingga tak hingga ya. Cuma kita sementara kita tidak tuliskan. Tapi oke, kita paham bahwa di sini batas integrasinya dari minta hingga tak hingga. Oke, dan sebagaimana sebelumnya, kita bisa tuliskan dia sama dengan I habar per 2M. Integral dari X do per do T psi konjugat do psi per do X min do psi per do X ini konjugat ya. Kita kalikan dengan uh, psi. Seperti ini. Kalikan dx. Nah, dengan integrasi parsial atau integration by part ya. Kita akan dapatkan dia sama dengan min I habar uh, per 2M integral dari psi do psi per do X min do psi konjugat per do X kita kalikan psi. Dan sekali lagi dengan integrasi parsial, kita akan dapatkan nilai dari sorry, turunan dari nilai ekspektasi X, dia sama dengan min I habar per 2M integral dari psi konjugat psi per do X dx. Dan oke, di sini kita bisa katakanlah kita definisikan V nilai ekspektasinya dia sebagai do X per do T. Sehingga kalau kita pengen tahu momentum, kita tinggal kalikan dia dengan M-nya. Oke, seperti ini. Sehingga kita masukkan ya, do X per do T-nya kita sudah dapat ini. Kita masukkan sehingga dia sama dengan min I habar integral dari psi konjugat do psi per do X dx. Atau dalam bentuk lebih rapi, oke lah, sebagai perbandingan ya ini ya. Eh, bentar, dalam bentuk lebih rapi. Kalau sebelumnya nilai ekspektasi dari X kita tuliskan dalam bentuk integral psi konjugat X psi, ini maksudnya ini ya, X kita dalam kurung ya, bukan fungsi dari ini, bukan. Karena ini kan dua-duanya fungsi X maupun T. Kita kalikan D, oh sebentar, tak perbaiki gambarnya. Oke. Nah, maka em, untuk momentum dia sama dengan integral psi konjugat kemudian H bar per I, ya min I H bar sama aja dengan H bar per I. Do per do X kita kalikan dengan psi dx. Dan kita bisa definisikan X di sini dia sebagai uh, operator posisi. Sedangkan di sini H bar per I do per do X kita definisikan sebagai operator momentum. Dia sebagai operator momentum. Oke, dan secara umum kalau kita punya suatu ya variabel apalah itu yang dia bergantung X maupun P dan kita ingin mencari nilai ekspektasinya, maka dia sama dengan integral dari psi konjugat Q yang dia bergantung X maupun H bar per I do per do X. Kita kalikan dengan psi, kita kalikan dengan dx. Nah, ini sebagai contoh ya. Kalau kita ingin menghitung nilai ekspektasi dari energi kinetik T,
Oke, maka kita tahu nih, T dia sama dengan P kuadrat per 2M. Berarti kita harus mencari apa itu nilai ekspektasi dari momentum, kuadratkan kita bagi dengan 2M. Dan sebelumnya kita udah tahu nilai dari ini, oke, dia sama dengan nilai, sebentar. Oke, ini berarti integral dari min tak hingga hingga tak hingga, atau ini biar singkat kita nggak tulis saja ya. Ini psi konjugat, kita kalikan operatornya, kita kalikan dengan psi dx. Apa operatornya p kuadrat? Oh, sorry. Ini bukan p, sebentar. Ini p kuadrat ya, sorry. Nah, apa operatornya p kuadrat? Karena p dia sama dengan ini, maka kita kuadratkan ini. Berarti h bar kuadrat per i kuadrat, kita kalikan do kuadrat per do x kuadrat. H bar kuadrat seperti ini. I kuadrat berarti min, min ya, minus ya. Min h bar kuadrat do kuadrat per do x kuadrat jadinya. Dan kita keluarkan min h barnya. Min h bar kuadrat per 2M integral dari psi konjugat do kuadrat psi per do x kuadrat dx. Oke, seperti ini. Jadi, oke, kita udah tahu bagaimana cara mencari eh, nilai ekspektasi dari x, p, dan kita bisa gunakan prinsip yang sama untuk mencari nilai ekspektasi dari besaran lainnya. Sebagai contoh di sini kita mencari nilai ekspektasi dari energi kinetik T ya. Oke, seperti ini. Dan sub bab yang terakhir di bab ini kita akan bahas terkait prinsip eh, ketidakpastian. Oke. Nah, sebelumnya kita sudah belajar untuk menghitung nilai dari standar deviasi. Nah, karena kita mengetahui dalam mekanika kuantum kita eh, tidak bisa secara deterministik menentukan misalkan posisi dari partikel. Tapi alih-alih kita hanya mendapatkan eh, peluang dari menemukan partikel di antara posisi katakanlah A dan B. Jadi kita tidak bisa benar-benar mengetahui eh, posisi dari partikel. Berkaitan dengan itu ada satu prinsip yang kita kenal dengan prinsip ketidakpastian Heisenberg. Tapi sebelum itu kita eh, coba lihat ilustrasi berikut. Katakanlah kita punya gelombang ya. Oke, lah. Ini bisa gelombang mekanik atau apapun itu. Nah, kita misalkan punya gelombang ini, panjang seperti ini. Dan ada juga ini gelombang tapi cuma satu, apa ya? Ya, ini misalkan anggap ini misalkan yang kita abaikan tembok ya, dan ini ujung tali. Ini kita getarkan berkali-kali, ini cuma sekali, sehingga kita cuma punya satu eh, lengkungan seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya, dalam kasus ini bisa nggak kita menentukan eh, panjang gelombang dari si ya si gelombang ini? Ya, tentunya kita bisa dengan mudah mengatakan, oke, panjang gelombangnya ya kurang lebih ya inilah yang dia ya harusnya kurang lebih sama dengan ini juga. Jadi kita bisa dengan detail mendefinisikan panjang gelombang dari si gelombang ini. Tapi untuk dikasih ini, apakah kita bisa menentukan, oke, di mana si gelombangnya sekarang? Ya, ini akan sulit karena kita bisa lihat bahwa dia gelombangnya tersebar. Nah, sebaliknya, di kasus ini kita bisa mudah menentukan posisi dari gelombang. Oke, kita bisa katakan gelombangnya sekarang ada di sekitar sini lah, katakan. Di sekitar rentang ini. Ini nggak menyebar ini ya. Tapi kalau ditanya eh, lambdanya atau fungsi gelombangnya, kita, sorry, kalau ditanya panjang gelombangnya, kita akan kesulitan karena oke kita nggak tahu panjang satu gelombangnya seberapa panjang gitu. Artinya dari grafik yang atas kita bisa mengetahui bahwa
Oke, di kasus ini kita punya lambda yang terdefinisi dengan baik. Meski sayangnya untuk itu, sebagai kompensasinya X-nya dia tidak terdefinisi dengan baik. Sebaliknya di kasus ini, kita punya X yang terdefinisi dengan baik. Tapi nilai lambdanya dia tidak. Dan kalau kita melihat prinsip de Broglie ya, ya beliau menyatakan bahwa untuk setiap partikel dengan momentum P, maka partikel tersebut punya gelombang sebesar lambda. Sehingga kita secara matematis kita bisa tuliskan dalam bentuk P sama dengan H per lambda. Atau dia juga sama dengan 2 pi H per lambda ya. Dan di sini kita bisa lihat bahwa ada keterkaitan antara lambda dengan P. Dan di sini juga akhirnya melahirkan prinsip ketidakpastian Heisenberg yang menyatakan bahwa sigma X kalau kita kalikan dengan sigma P dia akan selalu lebih besar atau sama dengan H bar per 2. Artinya di sini kita tidak bisa secara bersamaan mendapatkan nilai eksak, nilai pasti dari eh, pengukuran X maupun P. Dan kalau kita makin perjelas X-nya, maka P-nya akan semakin tidak jelas kita definisikan. Dan begitu pun sebaliknya. Dan itu adalah inti dari ketidakpastian Heisenberg ini. Oke, seperti itu. Dan di sub selanjutnya kita akan masuk ke persamaan Schrödinger tak bergantung waktu dan beberapa aplikasinya di beberapa kasus seperti potensial Lagrange maupun oscillator harmonis dan semacamnya. Namun untuk uh, bab satu ini kita cukupkan sampai di bagian ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.